Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK As-Sa'adah, yang terhormat pimpinan SMK As-Sa'adah, yang terhormat Bapak Ibu Guru, dan yang kami sayangi anak-anak SMK As-Sa'adah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat sehat pada hari ini. Semoga acara atau kegiatan MPLS via daring ini dapat berjalan dengan lancar. Shalawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Saya perkenalkan, saya adalah Bu Sumiati, saya adalah Wakil Kepala dari bidang kurikulum. Jadi nanti yang akan saya jelaskan adalah teknis pembelajaran pada masa pandemi seperti ini. Sekarang kita mulai dari kalender. Jadi jika dari kalender di sini kita lihat KBM efektif, teori dan praktek itu akan dimulai 17 Juli. Rencananya memang kita ada tatap muka terbatas, tapi karena ada PPKM darurat seperti ini, akhirnya kita tunda. Jadi KBM teori dan praktek selama bulan Juli ini kita laksanakan secara daring. Sebelum nanti kalian masuk ke KBM tanggal 17 Juli, nanti siswa-siswa kelas 10, karena pembelajaran kita akan menggunakan Microsoft 365, di sini ada panduannya cara mengaktifasi akun Microsoft 365. Jadi nanti kalian akan login ke microsoftonline.com, lalu memasukkan username dan password default dari Microsoft 365. Jadi nanti masing-masing siswa akan dibuatkan username dan passwordnya dari sekolah. Selanjutnya, setelah kalian masuk, itu ada permintaan di sini memasukkan sandi. Nanti sandinya diberikan dari sekolah, ya. Sandinya diberikan. Setelah itu, kalian di sini akan membuat sandi baru. Sandi barunya nanti kalian yang membuat sendiri. Misalnya kalian buat di sini SMK 123. Berarti konfirmasi sandi di bawah yang ditulis juga adalah SMK 123 seperti itu. Nanti selanjutnya akan ada di-sharekan video lagi tentang masuk ke grup tim kelas. Jadi nanti setiap guru akan punya tim kelas masing-masing dan kalian akan masuk sesuai pelajaran. Oke, ini yang tentang Microsoft 365-nya. Kita kembali ke kalender. Pada tanggal 19-20-21 ini nanti ada libur Idul Adha. Jadi kita masuk pertama tanggal 17, lalu tanggal 18, setelah itu libur. Masuk lagi tanggal 22, lalu seterusnya ya sampai tanggal, di sini kita liburnya Jumat, jadi nanti 22 itu hanya masuk kami sendiri, lalu kita masuk dan penilaian yang pertama di sini akan ada penilaian adalah penilaian tengah semester. Itu dimulai tanggal 25 sampai 30. Ya. Jadi 25 sampai 30 September ini ada penilaian tengah semester. Penilaian akhirnya itu 30 November sampai 9 Desember. Jadi kita sampai di sini nanti penilaian akhir 9 Desember, lalu ada pembagian rapotnya nanti tanggal 23, itu untuk semester ganjil ya. Mudah-mudahan tidak seterusnya kita daring. Jadi kalau misalnya nanti kita sudah ada tatap muka, jadwal
Yang kita punya seperti ini. Oke. Ini adalah jadwal umum. Jadi nanti di sini kita lihat ada jadwal praktek, ada jadwal teori seperti ini ya. Nah, di sini kalau misalnya ada praktek, ada teori, ini waktunya ada yang prakteknya siang, ada yang pagi, ada yang sore. Kalau teori kita buat pagi semua. Karena masa ini, masa pandemi, kita tidak tatap muka. Jadi yang sekarang yang akan kita gunakan nanti adalah jadwal daring. Bagaimana melihat jadwal daring? Jadi di sini saya hanya menjelaskan cara membacanya saja ya. Cara membaca jadwal. Jadi kalau tadi misalnya di jadwal yang tidak daring 10M1 itu prakteknya siang di sini ya. Prakteknya itu jam 10 mulainya sampai jam 1. Pada saat daring, maka praktek ini kita buat daring jadi pagi. Jadi di sini PDTM ini nanti pagi jam 7 sampai jam 9, lalu diteruskan dengan GTM atau gambar teknik mesin. Ini jam setengah 10 sampai jam setengah 12. Jadi kalau di sini kita lihat jadwalnya, kita akan membagi menjadi dua, yaitu jadwal A dan jadwal B. Jadwal A ini 1 minggu, mulai dari Sabtu sampai Kamis, lalu jadwal B minggu berikutnya. Bagaimana pembagiannya? Kalau ada 2 pelajaran, nanti pembagiannya seperti ini. Pelajaran yang pertama itu mulainya jam 7 sampai jam 9. Pelajaran kedua mulainya jam 9.30 sampai 11.30. Tapi kalau satu hari ada 3 pelajaran, maka jam pertamanya adalah 7 sampai 8.30. Lalu jam keduanya ini jam 9 sampai 10.30. Dan yang ketiga itu 11 sampai 12.30. Lalu bagaimana dengan praktek? Jika dalam satu hari ada 2 praktek, jadi seperti ini yang tadi kita lihat. Ini kan sehari 2 praktek ya. 2 praktek ini jadi masuk tapi dibagi 2. Jadi separuh anak nanti di PDTM, separuhnya lagi di GTM. Kalau di daring berarti semuanya akan ikut. Ini dianggap sebagai 2 mata pelajaran saja. Jadi tidak dibagi di sini. Seperti itu. Artinya di sini nanti kalau misalnya 1, 2, 3, 4 ada 4 pelajaran, maka 2 pelajaran yang atas ini masuk sebagai jadwal A. 2 pelajaran yang bawah masuk sebagai jadwal B. Seperti itu. Bagaimana kalau lebih? Sekarang kita lihat di mana di sini ada yang lebih. Oke, ini 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 pelajaran. Ini nanti wali kelas bisa membagi 2 di atas lalu 3 di bawah, atau 3 di atas, 2 di bawah ya. Jadi nanti masing-masing wali kelas akan membuat jadwal untuk kelasnya. Jadi misalnya pembagian wali kelasnya kan sudah ya. Nanti wali kelas kalian akan menginfokan Sabtu itu misalnya di sini kelas 10 TKR. 10 TKR Sabtu yang jadwal A berarti hanya Penjas dan PPKN. Di sini untuk tahun ini kita karena siswa TLM hanya 4, maka penjadwalannya untuk TLM ya, untuk hari Sabtu ini Penjas, PPKN, Fikih dan Sejarah kelas TLM akan bergabung dengan kelas TKRO. Lalu di sini untuk hari Ahad kelas TLM untuk pelajaran bahasa Indonesia dan seni ini akan bergabung dengan 10 TPM 3. Oke, selanjutnya pada hari Senin bahasa Indonesia, matematika. Jadi di sini bahasa Indonesianya gabung dengan 10 M3, tapi matematikanya dan bahasa Inggris ini nanti akan bergabung dengan 10 PBK.
Ini khusus untuk TLM ya. Pada hari apa ini? Hari Rabu. Pada hari Rabu 10 TLM untuk pelajaran GHBA atau Quran, hadis dan baca Al-Quran di sini. Baca kitab. Ini GHBA-nya akan bergabung dengan 10 TKR juga. Pada hari Kamis, untuk simulasi digital, akidah, dan fisika, 10 TLM ini akan bergabung dengan 10 TKRO. Jadi nanti guru yang mengajar akan pegang 2 kelas, yaitu 10 TKRO dan 10 TLM. Untuk pelajaran yang lain, pegang 2 kelas tapi berbeda, misalnya 10 TLM dengan 10 TM ya, 10 TPM 3 ini, 10 M3 mesin. Oke, ini tentang jadwal. Jadi di sini kalau kita lihat pembacaan jadwal, kita gunakan seperti itu. Untuk nanti bagaimana kalau misalnya kita ada TPM terbatas, rencana TPM terbatas mungkin jadwal ini masih tetap kita gunakan, hanya yang akan masuk itu hanya diperbolehkan kemarin itu 33%. Jadi sepertiganya saja dari jumlah siswa. Jadi kalau misalnya jumlah siswa di kelas itu 36, berarti sepertiganya adalah 12 siswa. Kecuali kalau misalnya siswa di kelas itu hanya ada 24, kita boleh membagi 2, berarti 50%. Artinya 33% yang diminta atau sepertiga ini adalah dari kapasitas maksimum. Kelas ini ada 36, maksimumnya kan bolehnya 36, berarti 12 yang boleh tatap muka. Artinya nanti kalau kita ada tatap muka terbatas, berarti yang masuk itu yang boleh maksimal itu 12, sisanya masih daring. Jadi jadwalnya masih tetap kita gunakan. Jadi misalnya di sini nanti untuk yang teori ya, misalnya ada seni, sejarah. Di hari ini, hari Sabtu, nanti 10 TPM 4, jadwal A ini yang masuk hanya 1/3 untuk seni dan sejarah. 1/3, yang 2/3-nya tetap ikut pelajaran tapi di rumah. Lalu untuk jadwal berikutnya, minggu depannya ini nanti adalah bahasa Indonesia dan matematika. Ini nanti yang masuk juga sepertiganya lagi, sepertiga yang sebelumnya ya. Yang sebelumnya nanti jadi daring, yang belum luring jadi masuk luring, seperti itu. Itu nanti siklusnya demikian. Oke, ini tentang jadwal dari kurikulum. Untuk yang lainnya nanti kita bisa bisa dibicarakan dengan wali kelas, bisa dibicarakan dengan guru-guru yang lain untuk pertanyaan lebih lanjut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.